Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin wal hadirat temukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita, dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tentang satu bab lanjutan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan membahas tentang babul qardi, bab yang membahas tentang hutang pihutang. Sedikit mungkin sebelum kita membahas tentang kaitan dengan hutang pihutang, kita renungkan sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Hasan Al-Basri. Beliau pernah menyampaikan, kata beliau, bahwa ketika beliau melihat jenazah, maka beliau menyampaikan, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang, amila limisli hadzal yaum, orang tersebut bisa beramal untuk mempersiapkan hari seperti ini. Maksud hari seperti ini adalah ketika beliau melihat jenazah, semoga Allah merahmati seseorang yang bisa beramal mempersiapkan diri untuk hari kematian seperti ini. Kenapa? Karena kata beliau, innakumul yawma taqdiruna ala ma la yaqdiru ali ikhwanukum haula'i min ahlil kubur. Kalian yang masih hidup, yang melihat jenazah tersebut, pada hari ini masih mampu untuk mengamalkan, melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal, yang mana orang-orang yang tidak ada dalam kubur hari ini tidak bisa melakukan itu. Maka kata beliau, faghtanimu as-sihhata wal faragh, maka optimalkan, kemudian laksanakan, gunakan waktu sehat dan waktu luangmu, qabla yaumal faza'i wal hisab, sebelum datang hari keterkejutan yang besar dan sebelum datang yang namanya hisab. Ini pernah beliau sampaikan, Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau melihat jenazah. Artinya dari perkataan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa yang namanya kematian itu akan terus mengintai kita semuanya. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba kepada diri kita. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita yang ada di Banten dan di Lampung, tiba-tiba terjadi datang tsunami yang tidak diduga-duga, dan yang meninggal juga cukup banyak. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, salasun, kata beliau, a'jabatni hatta adhakatni. Ada tiga hal, ada tiga perkara yang mengherankan aku sehingga membuat aku tertawa. Apa kata beliau? Yang pertama adalah mu'ammilud dunya, orang yang senantiasa berangan-angan terhadap kehidupan dunia, wal mautu yatlubuhu, sedangkan kematian mengintai dia terus-menerus. Orang berangan-angan kehidupan dunia padahal kematian itu berada di belakang dia mengintai terus. Kemudian yang kedua adalah wa ghafilun laisa bimaghfulin anhu, orang yang lalai sementara dia tidak akan terlalaikan. Ada orang yang lalai dalam kehidupan dunia ini, lupa bahwa dunia itu hanya sementara, padahal dia tidak pernah terlalaikan. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak akan terlalaikan itu adalah dari hisab dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, qabla yaumil faza'i wal hisab. Kemudian yang ketiga, wadhahikun mil fihi, kemudian orang yang terus-menerus tertawa, la yadri asakhitu rabbil alamin alaihi amradin anhu, dia tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang tersebut atau jangan-jangan Allah tersebut benci kepada orang tersebut. Nah, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kaitan dengan ini, mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semuanya di penghujung tahun 2018 ini. Bukan berarti kita harus mengingat-ingat tahun 2018-2019. Tetapi yang harus menjadi pelajaran buat kita adalah bahwa kata Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwa kita itu adalah ibarat potongan-potongan hari tersebut. Setiap pergi satu hari, maka berarti kehidupan kita akan kita tinggalkan. Maka kehidupan kita sesungguhnya kata Imam Hasan Al-Basri hanya 3 hari. Hari kemarin yang sudah kita lalui, hari ini yang sedang kita jalani, dan hari esok yang akan kita, belum tentu kita bisa menjalaninya. Hari kemarin
tinggal kita merenungkan kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Hari ini adalah yang sering kita amalkan, perbanyaklah kebaikan-kebaikan tersebut, dan hari esok belum tentu kita bisa melaksanakan atau bisa hidup di hari esok tersebut. Maka saya mengajak saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bermat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini sekali lagi kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan kita, ya. Kaitannya dengan babul qardi, bab yang membahas tentang hutang pihutang. Hutang pihutang ini adalah perlu diperhatikan bahwa meminjam kepada orang lain itu bukan perilaku tercela. Sekali lagi, meminjam kepada orang lain itu bukan perilaku tercela. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal tersebut. Akan tetapi, orang yang dipinjami, kemudian kalau dia tidak memberikan pinjaman, maka dia juga tidak berdosa, karena bukan kewajiban untuk memberikan pinjaman. Saya ulangi, meminjam kepada orang lain itu bukan merupakan perilaku tercela, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu. Orang yang dipinjami, orang yang dipinjamin, orang yang dihutangi, ketika dia tidak memberikan pinjaman tersebut, maka dia tidak berdosa, karena itu bukan kewajiban buat dia. Ini harus kita pahami bersama-sama. Ya, walaupun nanti kaitannya adalah kita akan membahas tentang keutamaan memberikan pinjaman, kemudian juga ancaman bagi orang yang meminjam. Ini harus dipahami dua-duanya. Tapi bermat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan al-qardu? Apa yang dimaksud dengan pinjaman tersebut? Apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam itu? Al-qardu secara bahasa adalah al-qat'u. Al-qat'u itu artinya adalah membatasi atau memutuskan. Jadi secara bahasa adalah al-qardu, pinjaman itu adalah al-qat'u, yaitu membatasi atau memutuskan. Sedangkan secara istilah para ulama menyebutkan, banyak pengertian para ulama tapi mirip-mirip semuanya. Kaitan dengan pinjaman itu adalah al-mal alladhi yu'tihil muqrid lil muqtarid. Pinjaman itu adalah, pinjam meminjam itu adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman, ya, kepada penerima, ya, dengan syarat apa? Liyarudda mislahu ilaihi inda qudratihi alaih. Dengan syarat penerima pinjaman, jadi harta yang diberikan oleh peminjam kepada penerima pinjaman dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan harta tersebut, harus mengembalikan pinjaman tersebut besarannya senilai pinjaman tersebut ketika dia mampu untuk mengembalikannya. Ini disampaikan oleh Said Sabiq di dalam bukunya Fiqhus Sunnah. Jadi yang namanya hutang pihutang itu adalah harta yang diberikan. Harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Dengan syarat bahwa penerima pinjaman itu nanti dia mengembalikan pinjamannya tersebut ketika dia mampu untuk mengembalikannya. Atau kata Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan pinjaman? Pinjaman itu adalah memberikan harta. Sekali lagi adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan. Jadi memberikan pinjaman itu adalah harta diberikan untuk dimanfaatkan, ya. Tapi apa? Di mana kelak orang yang memanfaatkan harta tersebut harus mengembalikannya. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli kan mengambil harta kemudian tapi harta tersebut dimiliki, kemudian nanti dia bi'iwadin dengan ganti. Tapi kalau ini adalah, kalau pinjaman itu adalah seseorang memberikan hartanya, kemudian harta tersebut dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan, maka orang yang memanfaatkan harta tersebut harus mengembalikan harta tersebut. Itu namanya adalah pinjaman. Sehingga kalau kita berbicara tentang pinjaman ini, maka para ulama kita menjelaskan bahwa al-qardu, yang namanya pinjaman itu adalah hukumnya boleh menurut Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah konsensus para ulama, ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir adalah qiyas yang benar. Dari Al-Quran sangat banyak. Salah satunya adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman
faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu terjadi transaksi atas dasar utang dalam waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Nah, ini kan ayat ini berbicara tentang hutang pihutang. Bahkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-18, man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya di sini bahwa yang namanya pinjam meminjam itu, hutang pihutang itu adalah hukum asalnya adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an. Yang kedua berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan hadis nabinya karena kaitan dengan pembahasan bab ini. Kemudian yang ketiga, ijma para ulama, konsensus para ulama. Para ulama kita sepakat, di antaranya Al-Wazir berkata, mereka sepakat bahwa meminjamkan sesuatu merupakan ibadah dan akan mendapatkan pahala. Kata Al-Wazir, beliau mengatakan bahwa meminjamkan sesuatu itu merupakan ibadah dan dia akan mendapatkan pahala. Adapun kias hutang pihutang itu adalah dikiaskan kepada al-ariyah. Al-ariyah itu pinjaman bentuknya barang. Saya meminjam pulpen, kemudian pulpen itu saya kembalikan lagi. Itu namanya al-ariyah. Sedangkan kalau al-qard adalah pinjaman kaitannya bentuknya biasanya dengan harta. Nah, ini adalah dikiaskan seperti itu dan dibolehkan. Dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang al-qardu, kita berbicara tentang hutang pihutang. Kalau kita berbicara tentang hutang pihutang itu adalah kata para ulama adalah aqdu al-irfa ataupun aqdu tabarru ataupun aqdul ihsan. Hutang pihutang itu adalah akadnya termasuk akad solidaritas sosial. Akadnya adalah akad kebaikan. Akadnya adalah akad untuk menolong sesama. Walaysa bi'iwadin, dan bukan akad kompensasi. Makanya bedakan antara al-qardu dengan al-buyu. Makanya kalau al-buyu boleh kita mengambil keuntungan, tapi kalau yang namanya akadnya adalah al-qardu adalah hutang pihutang, maka tidak boleh yang namanya ada keuntungan di situ. Maka nanti akan dibahas, disebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap ada akad transaksi hutang pihutang dan di situ ada manfaat yang didapatkan dari hutang pihutang tersebut, tentu manfaat ini adalah diterima oleh pemberi pinjaman, bukan penerima pinjaman. Kalau penerima pinjaman tentu dia akan mendapatkan manfaat. Tapi pemberi pinjaman, maka setiap pinjaman yang di situ ada manfaat, manfaatnya adalah untuk pemberi pinjaman, maka itu termasuk riba. Dan manfaat itu tidak kaitannya hanya dengan uang. Bisa jadi manfaat itu adalah kaitannya dengan fasilitas, bisa jadi dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Contohnya, ada si A meminjamkan 1 juta. Kemudian dia mengatakan, oke, minjam 1 juta, tapi saya kasih pinjaman kamu 1 juta, tapi selama seminggu anak saya tolong anterin sekolah ya. Nah itu tidak boleh. Maka kalau di kita kan di beberapa tempat itu biasanya kaitannya dengan barang jaminan ya, atau gadai gitu ya. Kalau di kampung-kampung kan suka ada. Saya butuh uang, kemudian ada tetangga saya butuh uang, saya punya sawah. Kemudian saya bilang, ini sawah jadi jaminan, silakan kamu gunakan selama saya belum membayar hutang pihutang tersebut. Ini kan kaitan dengan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Makanya Rasul menyampaikan al-qardu kadang dinamakan dengan al-manihah. Al-qardu itu dinamakan dengan al-manihah. Al-manihah itu apa? Al-manihah itu adalah pemberian. Maksudnya apa? Pemberian agar ia dimanfaatkan oleh penerima, oleh si peminjam dari apa yang ia dapatkan lalu mengembalikannya seperti semula. Itu namanya adalah al-manihah, pemberian. Sehingga Rasul kadang menamakannya bukan al-qardu, tapi namanya adalah al-manihah, pemberian. Maksud pemberian itu apa? Pemberian agar dia manfaatkan, kemudian nanti dikembalikan lagi. Nah, ini adalah al-manihah. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, di sini minimal ada 4 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yang berbicara tentang anjuran memberikan hutang kepada orang lain. Tapi tolong jangan dipahami hanya hadis ini saja ya. Karena saya khawatir kalau hadis ini dipahami nanti pulang di sini bukan memberikan pinjaman, tapi meminjam kepada orang. Nah, ini kalau dipahaminya hanya hadis ini saja. Khawatir nanti pulang dari sini datang ke tetangganya, Pak pinjam ini dong,
Oh ya, saya tidak bisa memberikan bla bla dan sebagainya. Ah, kamu makanya ikut ngaji di Masjid Ar-Rahman. Barusan dibahas tentang keutamaan menghutangkan. Nah, jadi keutamaan menghutangkan jadi nginjem apa jadi meminjam gitu ya. Tapi keutamaan memberikan hutang dulu, anjuran menghutangkan kepada orang lain. Ya. Hadis pertama adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disebutkan bahwa An Ibnu Mas'udin, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, yuqridu musliman qardon marrataini, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali. Jadi memberikan pinjaman berapa kali? 2 kali. Illa kana kasodaqotiha marratan, maka pahalanya seperti dia bersodakoh 1 kali. Jadi memberikan pinjaman 2 kali, pahalanya sama dengan bersodakoh. Kira-kira menurut hadis ini yang lebih utama sodakoh ataupun memberikan pinjaman? Lebih utama tentu sodakoh. Kenapa? Karena pinjaman 2 kali, pahalanya 1 sodakoh. Jadi 2 banding 1. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pahala 2 kali menghutangkan sama dengan pahala 1 sodakoh. Dari situ kita bisa memahami bahwa bersodakoh itu pahalanya lebih utama daripada memberikan hutang. Ya. Tetapi dalam hadis yang kedua, Rasul berbeda. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya masih dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul pernah bersabda, "Ra'aitu," kata Rasulullah SAW, saya pernah melihat, "Lailatan usriya bi ala babil jannati maktuban." Ketika saya diisrokan, di malam Isra Mi'raj, kata Rasulullah SAW, di pintu surga itu tertulis. Ketika Isra Mi'raj, saya melihat di pintu surga itu tertulis. Apa yang tertulis? As-sodaqatu bi asyri amthaliha. Bahwa sodakoh itu pahalanya 10 kali lipat. Wal qardu bi thamaniyata asyara. Sedangkan hutang pahalanya 18 kali. 18 kali lipat. Kalau hadis ini yang memberikan yang pahalanya lebih besar apa? Hutang. Kok seolah-olah bertolak belakang? Nanti kita bahas. Fakultu, kemudian kata Rasul, saya berkata, "Ya Jibril, ma balal qardu afdalu minas shadaqah." Kata Rasulullah SAW, ya wahai Jibril, kenapa kok pahala memberikan hutang lebih utama daripada bersodakoh? Apa kata beliau? Li'anna sa'il yas'alu wa indah. Karena peminta-minta sesuatu, meminta sesuatu mungkin dia punya. Wal mustaqrid, sedangkan orang yang meminjam, la yastaqridu illa min hajatin. Sedangkan orang yang meminjam, tidaklah dia meminjam kecuali memang dalam kondisi yang membutuhkan. Maka kalau kita hadis pertama dengan hadis kedua sebenarnya tidak bertolak belakang. Bahwa di hadis kedua ini menjelaskan bahwa pinjaman yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan, lebih pahalanya lebih besar daripada memberikan sodakoh. Kenapa? Kadang ada kalanya orang yang kita berikan sodakoh mungkin dia lebih banyak hartanya. Bisa jadi seperti itu. Contohnya kan kadang ada yang meminta-minta di pinggir jalan. Ya mungkin uangnya lebih banyak daripada yang memberi. Kan bisa jadi seperti itu. Kan pernah ketangkap orang yang meminta-minta ternyata ya pas di sakunya itu lebih banyak. Itu kan seperti itu. Nah ini 2 hadis ini tidak bertolak belakang sesungguhnya. Jadi intinya adalah apa? Orang yang memang lebih layak untuk kita bantu, maka ini pahalanya lebih besar buat kita semuanya. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini adalah hadisnya umum. Hadisnya umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan hadis ini. Hadisnya adalah man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim di dunia, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, melepaskan satu kesulitan, melepaskan satu kesusahan seorang muslim di dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan kesusahan orang tersebut di hari kiamat. Kemudian waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan orang tersebut di dunia dan di akhirat.
Jadi orang yang melepaskan kesulitan, tentu orang yang meminjam itu kan sedang kesulitan. Maka ketika kita bantu memberikan pinjaman, maka itu adalah kita membantu meringankan kesulitan orang tersebut. Ketika ada orang yang kesulitan, kesusahan, kita mudahkan kesusahannya, maka itu adalah kata Rasulullah SAW, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan buat dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin fid dunya satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aib tersebut baik itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut saling menolong, senantiasa menolong saudaranya yang lain. Ini hadis secara umum sebenarnya. Kalau tadi yang pertama dan kedua memang hadisnya secara khusus kaitan apa? Dengan memberikan pinjaman tersebut. Ini adalah hadis-hadis ya, yang berbicara tentang keutamaan memberikan pinjaman. Keutamaan memberikan pinjaman kepada orang lain. Tapi ada hal yang menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tadi memberikan arahan, memberikan motivasi kepada kita untuk membantu orang lain dengan memberikan pinjaman. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan kata Siti Aisyah, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yad'u fis shalah, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, senantiasa berdoa di dalam sholatnya. Ada satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada dosa dan hutang. Ini seolah-olah bertolak belakang gitu ya. Tadi memotivasi, tapi kalau ini berlindung. Maksudnya adalah kalau kita punya kelebihan harta, bantu orang lain. Salah satunya dengan memberikan hutang. Tapi bagi kita yang sedang memiliki kebutuhan, semaksimal mungkin hindari yang namanya hutang. Kemudian faqala lahu qail. Kemudian ada yang berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berlindung daripada hutang? Apa kata Rasulullah? Innar rajul idza gharima. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalau ada orang yang berhutang, haddasa fakadzaba. Kalau dia berbicara, biasanya suka berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, dan kalau dia berjanji sering menyelisihi. Ini kan banyak ya. Kadang gitu ya orang ngutang nanti dibayar ya seminggu, pas udah seminggu handphonenya dimatiin. Nah, itu kan yang repot. Ada kan yang handphonenya sampai dimatikan. Ya. Ini kan kadang ada seperti itu. Ya kalau dia berjanji memang tidak mampu ya tinggal datang gitu. Jangan sampai dia juga menghindar daripada hutang tersebut. Ini kan ada kaitan dengan ini. Ada orang ketika memiliki hutang, tadi betul kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang memiliki hutang itu apa? Orang yang memiliki hutang itu, kadang gitu ya, sekali lagi, kebanyakannya kata Rasul, suka melakukan itu. Kalau berbicara dia suka berbohong, kalau dia berjanji suka mengkhianati. Ibarat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di dalam bukunya Al-Fawaid, ketika beliau menjelaskan ayat hadis ini, kenapa Rasul berlindung daripada dosa dan hutang tersebut? Yang pertama adalah kenapa Rasul berlindung daripada hutang? Mohon maaf, berlindung daripada dosa dulu. Karena berbuat dosa itu adalah akan merugikan kita di akhirat. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan kerugian di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita berlindung daripada hutang? Karena berlindung daripada hutang itu akan memberikan kerugian kita di dunia. Walaupun di akhirat juga nanti orang yang hutang tidak bayar akan ada kerugiannya. Tapi di dunia sendiri juga sudah punya kerugian. Setiap pagi dan sore ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita berlindung dari 8 hal. Ya, kita berlindung dari 8 hal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada perasaan yang alham itu kan perasaan gundah gitu ya. Galau dan sebagainya, wal hazan, dan perasaan sedih. Alhammu adalah kesedihan di masa yang akan datang, sedangkan al hazan adalah kesedihan kalau sudah terjadi. Yang kedua, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Yang kedua adalah berlindung daripada al juban. Al juban itu pengecut, wal bukhal bakhil, pelit.
Kata Imam Ibnu Qayyim, 8 doa ini yang senantiasa 8 perlindungan yang senantiasa kita panjatkan itu sesungguhnya kalau digabungkan hanya 4. Karena dua-duanya adalah berpasang-pasangan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Aku berlindung daripada pengecut. Dan biasanya orang pengecut jadi bakhil. Maksudnya apa? Dia khawatir terus-menerus, akhirnya apa? Ujung-ujungnya punya harta, tidak pernah membantu orang lain. Kemudian wa a'udzubika, sebelumnya ada wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa bedanya al-ajzu wal kasal? Al-ajzu itu adalah, kalau kita berbicara tentang al-ajzu itu adalah tidak mampu melakukan sesuatu, itu namanya al-ajzu. Mau sholat ke masjid sakit, itu namanya al-ajzu. Tapi kalau al-kasal adalah mampu melakukannya, tapi dia tidak melakukan karena malas. Ini kan dua-duanya punya keterkaitan. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung daripada terlilit hutang. Wa qahrir rijal, dan orang terlilit hutang biasanya nanti berada di bawah tekanan orang lain. Makanya hati-hati dengan hutang tersebut. Dan sering kan kita melihat ya, orang-orang yang sudah terlilit hutang itu, baik itu pribadi, lembaga ataupun apapun, biasanya dia tidak akan berani ngomong apapun. Contohnya gini Pak, kalau si A ngutang kepada si B, ya, si A punya hutang kepada si B. Kira-kira ya, si A ini berani macam-macam gak sama si B? Gak bakalan Pak. Walaupun si B itu melakukan kesalahan, kalau sudah terlilit hutang, berisik kamu. Pasti kan jawabnya paling seperti itu. Kamu bayar hutang heula, kan pasti seperti itu. Maka dia tidak akan berani macam-macam. Makanya kita berlindung kepada Allah daripada hutang ini. Ini yang pertama adalah bukan ancaman ya. Adalah hadis-hadis anjuran untuk menghindari yang namanya hutang. Kenapa? Yang pertama adalah anjuran menghindari hutang itu adalah karena orang yang karena Rasul senantiasa berlindung daripada hutang tersebut. Hadis yang kedua, kaitan berlindung daripada hutang. Kaitan berlindung daripada hutang. Hadisnya adalah ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Ya. Hadis ini cukup panjang, tapi disebutkan bahwa kata Jabir bin Abdullah, tufiya rajulun, ada seseorang yang meninggal dunia. Maka orang tersebut kan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, maka kewajiban kita pertama memandikan. Setelah memandikan, maka apa? Kemudian kita kafani. Setelah kita kafani, baru kita sholatkan. Nah, orang tersebut sudah dimandikan dan sudah dikafani. Summa ataina bihi Rasulullah SAW. Kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW. Yusolli alaihi. Maksudnya apa? Kami mendatangi Rasul untuk minta disolatkan orang tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fakulna tusolli alaihi ya Rasulullah. Ya Rasul, tolong solatkan orang ini. Fakhota khutton summa qala alaihi dainun. Maka sebelum Rasul mensolatkan, maka Rasul ketika itu bertanya, apakah orang ini punya hutang enggak? Kulna dinaroni. Iya, dia punya hutang 2 dinar. Lumayan Pak, 2 dinar itu ya. Berapa kalau sekarang? 1 dinar kan 4,2 setengah gram ya. Ya 4,2 gram, 4,2 ya 4/4 gram emas. Berarti berapa Pak? Kalau kali 500.000 kan sekitar 2 juta sekian lah. Berarti kan kalau 2 dinar punya hutang 4 juta. Ya kalau dirupiahkan kalau sekarang. Dia punya hutang 2 dinar. Fansorofa fatahammalahuma Abu Qatadah fa'atainahu faqala Abu Qatadah ad-dinaroni alayya. Maka ketika itu ya, lalu beliau pergi ya. Abu Qatadah kemudian menanggung hutangnya, kemudian kami datang kepada beliau lagi, kemudian Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu adalah tanggungan saya. Jadi ketika Rasul mau menyolatkan, Rasul nggak jadi mensolatkan orang tersebut. Kemudian kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, kami yang akan menanggung hutang tersebut. Kemudian apa? Kemudian faqala Rasulullah SAW, uhiqqal gharimu wa bari'a minhumal mayyit. Kata Rasulullah SAW, ya. Maka Rasul bersabda, kamu betul akan menanggungnya sehingga mayit ini terlepas darinya. Maka apa kata Abu Qatadah? Qala na'am. Iya. Fa shalla alaihi summa qala ba'da dzalik. Kemudian Rasul mensolatkan jenazah tersebut, kemudian Rasul mengatakan, ma fa'alad dinaron. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, setelah beliau mengatakan itu, apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut? Faqala laqad qadaituhuma. Ya Rasulullah SAW, maka kata Qatadah sesungguhnya ia baru meninggal kemarin. Kemudian
Faqala Rasulullah SAW, al-ana barodat alaihi jilduh. Maka kata Rasul, sekarang barulah dingin kulitnya. Ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kaitan dengan hutang. Rasul saja tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang tersebut. Makanya sebisa mungkin kita harus hindari yang namanya hutang. Dan hutang itu tidak mesti hutangnya sebesar tadi. Walaupun hutang itu 1.000 rupiah. Makanya hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya. Kemudian yang ketiga, ini anjuran kita untuk menghindari hutang. Kata Rasulullah SAW dari hadis Tsauban, hadisnya diriwayatkan oleh Tsauban, ya. Seorang sahabat bernama Tsauban, Imam At-Tirmidzi menyebutkan di dalam sunannya, man mata wa huwa bari'un min salasin. Barang siapa yang meninggal dunia, dan ketika dia meninggal dunia, maka dia terbebas dari 3 hal. Orang meninggal dunia terbebas dari 3 hal. Yang pertama adalah al-kibri. Pertama, terbebas dari sifat sombong. Yang kedua adalah wal-ghululi. Yang kedua adalah terbebas dari sifat khianat. Dan yang ketiga adalah wad-daini. Yang ketiga adalah terbebas dari hutang. Dakhalal jannah. Maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kalau kebalikannya adalah orang yang punya hutang berarti tidak akan langsung masuk surga. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis lain, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Itu kan kalau hutangnya dilunasi, maka dia akan terbebas dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan ini adalah maka hendaklah kita kaitan dengan hutang pihutang ini harus senantiasa berhati-hati kaitan dengan hutang ini. Walaupun tadi ya, hutang itu tadi saya sampaikan bahwa akad hutang pihutang itu adalah boleh. Akadnya adalah boleh-boleh saja. Bukan sebuah aib kita meminjam. Bukan sebuah aib. Kenapa? Karena Rasul pun melakukan hutang pihutang itu. Tapi yang aib itu adalah ketika ngutang tidak mau bayar. Itu aja yang aib kan. Ya. Tapi kalau hutang pihutang silakan saja. Tetapi kita juga jangan marah-marah kepada orang yang kita minjem kemudian tidak mau memberi. Karena bukan kewajiban dia juga untuk memberikan hutang. Tapi itu adalah akdul ihsan, akdul irfa, hanya akad solidaritas sosial, akad kebaikan saja. Tentu kaitan dengan ini adalah kalau ada orang membutuhkan, jangan gampang untuk ngutang. Kan dari hadis-hadis yang disebutkan ini. Bagi orang yang mampu, ketika ada orang yang membutuhkan, maka berikanlah hutang tersebut. Ini adalah kedua-duanya saling dua-duanya saling memahami kedua hadis ini. Tapi bermata Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan hutang pihutang ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, beliau menyebutkan di sini ada 2 hadis. Ya, 2 hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bab hutang, kemudian bab gadai, kemudian bab salam itu berdekatan. Bahkan kalau kata saya Al-Utsaimin rahimahullah, bab ini, hadis ini berdekatan sekali dengan kaitannya dengan ar-rohan, dengan gadai, termasuk dengan akad salam. Hadisnya mengatakan man akhadha amwalan nas, barang siapa yang meminjam harta orang lain. Dalam hadis ini adalah barang siapa yang meminjam atau mengambil pinjaman harta orang lain, yuridu adaha, dia mau membayarnya atau dia ingin berniat untuk mengembalikan hutang tersebut. Addallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya. Maksudnya apa? Allah akan memudahkan orang tersebut untuk mengembalikannya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan innallaha ma'addain, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berhutang hatta yaqdiya dainahu, sampai ia melunasi hutangnya. Nah, ini kan tapi punya niatan untuk membayar hutang. Termasuk mungkin kaitan di sini adalah bisa jadi ngutang atau bisa jadi kalau kaitan dengan jual beli kredit. Kan kalau jual beli kredit kan sebagian apa? Barangnya sudah diterima tapi uangnya belakangan. Kan ada juga seperti itu. Kalau dia niatnya memang melunasi, maka Allah akan mudahkan. Wa man akhadha yuridu itlafaha, tapi barang siapa yang meminjam
harta orang lain, tapi tujuannya adalah ingin merusaknya, atlafahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak harta tersebut. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi pelajarannya adalah dari hadis ini, siapa saja yang mengambil hak orang lain dengan cara meminjam, kerjasama usaha, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau lainnya, kemudian niatnya untuk mengembalikan, maka Allah akan mudahkan. Tetapi kalau orang tersebut niatnya adalah memang untuk menghancurkan, untuk merugikan orang tersebut, untuk supaya orang tersebut bangkrut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikannya. Dan punten ya, kadang sebagian keluarga kalau meminjam kepada saudara suka gimana? Ah keun we ari nginjem apa? Enggak apa-apalah minjem saudara mah, kalau ada dibayar enggak mah. Nah, kan kalau minjem mah tetap aja mau saudara mau siapapun, jangan sampai ada niatan seperti itu. Maka kalau kita meminjam, maka Allah Subhanahu wa taala di dunia Allah akan mempermudah urusannya. Untuk apa? Bisa jadi Allah memudahkan urusan untuk memudahkan dalam usaha dan sebagainya, saya gampang untuk membayarnya. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah juga akan memudahkan buat orang tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, tiada ada seorang muslim yang diberikan hutang di mana Allah mengetahuinya bahwa ia berniat mengembalikannya, kecuali Allah akan mengembalikannya di dunia dan di akhirat. Ini orang-orang yang memiliki hutang, niatnya adalah untuk membayar hutang tersebut. Maka dari hadis ini juga menunjukkan bahwa pentingnya amal itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Termasuk kaitan dengan hutang pihutang juga ada kaitannya dengan ini. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya pernah berkata wahai Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazzun minasyam. Sesungguhnya si fulan datang padanya pakaian baz yang kasar dari negeri Syam. Kita tahu bahwa negeri Syam itu adalah sebuah negeri yang memang di situ sering melakukan perjalanan. Orang-orang Arab dahulu sering melakukan perjalanan ke Syam. Kan disebutkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman. Orang-orang Arab tersebut. Kemudian falau ba'asta ilaihi, ya Rasul, seandainya engkau mengutus kepada orang tersebut, fa akhadta minhu thawbaini nasi'atan ila maisarah, kemudian kamu beli dua baju kepada orang tersebut karena memang Rasul butuh baju tersebut, kemudian mungkin bahasa kitanya adalah baju tersebut nanti bayarnya adalah belakangan. Ya, di sini makanya nasi'ah itu apa? Ngutang gitu ya. Sampai nanti memudahkan sampai batas waktu mudah untuk membayar. Fa ba'atsa ilaihi, kemudian Rasul mengutus utusan kepada orang tersebut, famtana'a. Kemudian orang yang menjual tersebut menolak. Artinya tidak mau jualnya dihutangkan. Nah, hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi wa rijalu thiqat. Dan disebutkan bahwa perawi hadis ini adalah thiqah semuanya. Muhammad bin Ja'far berkata kepada kami, Syu'bah bin Imarah berbicara kepada kami, maksudnya adalah Ibnu Abi Hafsah dari Ikrimah dan Aisyah. Ia berkata, sesungguhnya fulan tersebut adalah kedatangan pakaian kasar dari Syam. Pergilah kepadanya, kata Siti Aisyah, ia akan menjual kepadamu dua baju secara tempo sampai engkau mampu membayarnya. Lalu ia pergi kepadanya dan ia berkata, aku tahu apa yang diinginkan oleh Muhammad, ia ingin melenyapkan bajuku, maksudnya dia tidak akan memberikanku hak uang dirhamku. Lalu hal tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, ia telah berbohong, maka telah tahu bahwa akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fulan tersebut adalah orang Yahudi. Ya. Yang tadi adalah tidak mau meminjamkan kepada Rasul, sesungguhnya adalah mungkin karena iri orang Yahudi tersebut. Ya, mereka mengatakan harusnya kan Nabi itu selama ini sering dari bangsa Yahudi, tapi mereka tidak menerima ketika itu Rasul adalah seorang nabi dari bangsa Arab tersebut. Maka pelajaran dari hadis ini, Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang baik, beliau tidak marah dan lain sebagainya. Dan bagi orang yang memiliki hutang, bagi orang yang jual beli, ya kalau dia mau jual belinya cash ya udah. Kalau dia tidak mau meminjam, ya kita juga jangan marah-marah, tidak dikreditkan, tidak dihutangkan. Rasul pun tidak marah ketika itu. Dan pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa kaitan dengan babul muamalah, kaitan dengan interaksi sosial, kaitan dengan muamalah kita dengan sesama siapapun selama itu dia manusia, maka tetap hubungan ini adalah tetap kita jalankan. Bahkan orang-orang Yahudi dahulu, orang-orang kafir Quraisy biasa bermuamalah dengan Rasul, jual beli dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah kaitannya dengan akidah, maka lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kaitan dengan bab muamalah, maka Rasul senantiasa melakukan muamalah tersebut. Salah satunya adalah kaitan dengan
jual beli seperti ini. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bab ini, maka ya ada adab-adabnya ketika kita terjadi hutang pihutang. Ya, hutang pihutang itu ada adab-adabnya. Yang pertama, adab hutang pihutang itu adalah boleh kita ngutang selama bukan untuk kepentingan maksiat. Abdullah bin Ja'far ya, pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ma'adda'in hatta yaqdiya dainahu. Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang yang hutang sampai dia melunasi hutangnya, ma lam takun fiha yakrahullah. Selama hutang tersebut bukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kaitannya bahwa adab hutang pihutang itu adalah boleh kita ngutang tapi hanya kaitannya dengan sesuatu hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang barusan kita bahas bahwa ya, kaitan dengan hutang pihutang ini adalah maka tidak boleh. Kemudian apa? Kaitan dengan hutang pihutang, adab yang kedua adalah niat untuk membayar. Niat untuk membayar. Jangan sampai ada niatan dalam diri kita kaitan dengan hutang pihutang ini adalah kita tidak niat untuk membayar hutang tersebut. Kenapa? Karena tadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki hutang, kemudian dia berniat untuk tidak membayar hutang tersebut, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan hartanya. Bahkan dalam hadis lain, ya tadi kalau kita ngutang, kemudian kita niat untuk membayar, maka Allah akan kembalikan baik itu di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, adab juga kaitan dengan hutang pihutang adalah hendaklah ya, orang yang ngutang itu, orang yang kaitan dengan hutang pihutang tersebut, hendaklah hutang pihutang itu tercatat. Ya, hutang pihutang itu adalah tercatat. Kenapa harus tercatat? Karena kaitannya adalah ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia punya harta, maka kan nanti kaitannya dengan warisan. Maka warisan tersebut adalah ketika sebelum pembagian warisan, warisan itu adalah pembagian harta terakhir ketika ada orang yang meninggal dunia. Pertama adalah keluarkan dulu untuk pengurusan jenazah. Yang kedua adalah lunasi kaitannya dengan hutang pihutang. Baik itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hutang kepada sesama. Termasuk juga hutang kepada sesama. Hutang kepada Allah contohnya apa? Ketika ada kewajiban zakat yang belum tertunaikan, maka tunaikan zakatnya. Atau ketika ada hutang saum yang belum dia bayar, maka bayar hutangnya. Atau mungkin ketika ada nazar yang belum dia tunaikan, maka dia harus menunaikan nazar tersebut. Nah ini kan kaitan dengan hutang pihutang. Ini hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang dengan sesama, ya tadi. Bisa jadi kan ada janji dan sebagainya, maka itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan wasiat. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan, mim ba'di wasiyati yusi biha audayin. Kalau lihat di dalam ayat surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat ke-12, itu disebutkan wasiat dulu baru hutang. Jadi biaya pengurusan jenazah, kalau di dalam surat An-Nisa 11-12 disebutkan hutang baru wasiat. Disebutkan wasiat baru hutang. Walaupun para ulama sepakat hutang dulu baru wasiat. Kenapa disebutkan di dalam Al-Quran wasiat dulu baru hutang? Karena wasiat itu adalah aqdul ihsan, akad kebaikan. Dan orang yang apa? Orang kalau ada wasiat biasanya segan untuk nagih. Beda dengan hutang. Sehingga didahulukan mimba di wasiyatin. Pembagian warisan itu adalah setelah kamu tunaikan wasiat dan hutang. Dan para ulama sepakat hutang dulu baru wasiat. Maka adab yang ketiga adalah tadi, hendaklah hutang pihutang itu tercatat dengan rapi. Kemudian yang keempat adalah tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Ya, tidak menunda-nunda pembayaran hutang tersebut. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, matlul ghaniyyu zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah termasuk kezaliman. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita bahas adab berikutnya. Saya ulangi mungkin dari awal tadi. Adab yang pertama adalah tidak untuk keperluan maksiat ketika kita ngutang. Kemudian yang kedua adalah menuliskan perjanjian, menuliskan hutang pihutang tersebut. Kemudian niat untuk membayar dan tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Kemudian berikutnya di antara adab kaitan dengan hutang pihutang juga adalah tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi. Ya, jadi tidak ada pengembalian, ya tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian ketika akad terjadi. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasul menyampaikan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba.
Kata Rasulullah SAW, setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu termasuk riba. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada manfaat, yang menarik manfaat daripada pinjaman tersebut, maka itu adalah termasuk riba. Itu termasuk riba. Ini perlu diperhatikan kaitan dengan ini. Ya. Ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi pinjam meminjam itu tidak boleh ada manfaat bagi pemberi pinjaman? Karena sekali lagi adalah ini bukan akad jual beli, bukan akad cari keuntungan, tapi akadnya adalah akadnya apa? Akad tabarru, akad kebaikan, akad untuk mencari pahala, akad sosial. Sehingga dilarang untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Bahkan Rasul sampai menyampaikan seperti ini. Idza kana laka ala rajulin haqqun, apabila Anda memiliki hak pada orang lain, fa'ahda ilaika himlat tibnin, lalu orang tersebut memberikan hadiah dengan membawa jerami, au himli syairin, atau membawa gandum, au himli qottin, atau membawa tanaman, fala ta'khudhu fa innahu riba, maka janganlah kalian ambil karena itu termasuk riba. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan apa? Kaitan dengan kelebihan ya. Dalam hutang pihutang ini adalah sekali lagi dilarang. Ya. Tapi nanti kita bahas, tapi ada berikutnya nanti kaitan dengan ini kita bahas karena kaitan dengan adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya adalah ini kan kaitannya semua dengan orang yang memberikan orang yang hutang. Sekarang bagi yang memberikan hutang, mohon maaf, tadi masih kaitan dengan yang mengutang semuanya. Berikutnya adalah menunaikan dengan sempurna. Menunaikan dengan sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari Abi Rafi, ya, dari Abi Rafi, ista'alafa min rajulin bakron, bahwa Nabi SAW pernah meminjam unta yang masih muda dari seorang laki-laki. Ya. Faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah. Kemudian lalu ya Rasulullah lalu unta hasil zakat diberikan kepadanya sebagai ganti. Kemudian fa'amara Abu Rafi an yaqdiyar rajul bakrahu. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Rafi untuk membayar hutang untanya tersebut. Faqala lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Maka kata Abu Rafi, aku tidak menjumpai kecuali unta yang telah memasuki usia 7 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'tihi iyahu, berikanlah unta tersebut, fa inna khiyaron nasi ahsanuhum qada'a. Karena sebaik-baiknya manusia pilihan adalah manusia yang terbaik dalam menyelesaikan hutangnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita lihat dari hadis ini adalah ketika kita memiliki hutang, maka tunaikan hutang itu dengan sempurna. Pertanyaannya adalah, kan kalau tadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ ada manfaat, maka itu termasuk riba. Tapi dalam hadis ini Rasul memerintahkan berikan unta tersebut. Walaupun unta tersebut secara apa? Unta tersebut adalah secara usianya lebih bagus daripada unta yang dipinjam. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan berikan. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dalam kaitan membayar hutang tersebut. Tapi ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin jadi pertanyaannya adalah boleh nggak kita memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman kepada kita? Ya. Yang pertama adalah kaitan dengan hadiah boleh atau tidak kepada orang memberikan pinjaman kepada kita, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jika hutang pihutang itu dari awal memang tidak ada syarat untuk kelebihan. Jadi tidak ada. Pokoknya si A memberikan pinjaman kepada si B, maka si B tidak pernah menjanjikan nanti akan memberikan lebih. Tapi ketika waktu pembayaran, si B itu mendapatkan rizki, kemudian bayar. Contohnya hutang 1 juta, kemudian maka apa? Maka dibayar 1 juta hutangnya, kemudian kebetulan punya rizki dilebihkan 200.000. Jadi 1,2. Maka kata para ulama, kalau kondisi seperti itu karena tanpa syarat, tanpa akad dari awal, maka dibolehkan. Sebagaimana tadi Rasul pernah melakukannya. Itu yang pertama dalam kisah Abu Rafi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika itu sudah menjadi kebiasaan. Maksud sudah menjadi kebiasaan itu gimana? Contohnya gini, kan kalau tadi tanpa syarat. Kalau ini yang kedua sudah menjadi kebiasaan seseorang itu, si B. Kalau minjem sesuatu kepada orang, pasti dia akan memberikan lebih. Maka boleh atau tidak? Kan kalau yang tadi tanpa syarat boleh. Tapi kalau ini
tanpa syarat, tapi dia sudah terbiasa memberikan. Apa kalau meminjam sesuatu pasti suka ada lebihnya. Boleh atau tidak? Maka sebagian ulama mengatakan, ya diantaranya adalah pendapat Hanafiyah mengatakan itu makruh. Dimakruhkan. Termasuk Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatir, ya, khawatir yang dikhawatirkan dari orang tersebut adalah orang yang memberikan pinjaman, orang yang memberikan pinjaman itu khawatir ada perasaan tamak dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia memberikan itu pasti apa? Orang tersebut biasa mengembalikannya dengan lebih. Ada perasaan tamak kaitan dengan itu. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan diharamkan. Kenapa diharamkan? Kenapa? Karena dalam kaidah fikih disebutkan, ada sebuah kaidah fikih mengatakan al-muta'arif kal masyrut. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, statusnya seperti disyaratkan. Sehingga ini seolah-olah apa? Kalau minjem kepada dia, udah biasa, berarti nanti ada lebihnya. Atau mungkin di masyarakat biasa terjadi, kalau minjem itu nanti ada lebihnya. Maka ulama ini mengatakan diharamkan. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh-boleh saja kalau tidak disyaratkan. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan inna khiyaron nasi ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Salah satunya adalah ketika memberikan kelebihan tersebut. Adapun yang ketiga adalah kalau disyaratkan, tentu ini yang tidak dibolehkan. Nah, kalau tidak disyaratkan. Nah, tadi kembali yang poin pertama. Kalau tidak disyaratkan kan boleh kita mengambil. Kalau memang pas pelunasan. Tapi bagaimana kalau seandainya bukan pas pelunasan memberikannya itu. Bukan lebihan, bisa jadi hadiah, bentuknya tidak mesti uang. Contohnya, si A meminjam uang kepada si B. Si A ini habis bepergian dari luar negeri. Atau dia bepergian dari mana? Kan pulang bawa oleh-oleh. Kemudian dia datang kepada si B tersebut yang memberikan pinjaman, kemudian memberikan oleh-olehnya. Kenapa? Karena ada kaitan dengan hutang pihutang. Maka kondisi seperti ini boleh atau tidak? Ya. Sebagian mengatakan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang tidak ada syarat di awal. Tapi sebagian lagi mengatakan tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Karena khawatir nanti khawatir nanti ini menjadi ketika mau nagih nggak enak gitu ya. Jadi itu ada kelebihan di situ. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Maka tadi Rasul sampai menyampaikan dalam sebuah hadis, kalau kamu punya hak di orang lain, kemudian orang tersebut mau menolong kamu dengan cara apa? Contohnya ngangkutin barang, ya tadi kalau disebut dalam hadis Nabi, membawakan jerami, membawakan gandum, membawakan tanaman, maka jangan engkau ambil. Kenapa? Karena itu termasuk riba. Kenapa? Karena itu sebelum pelunasan. Kecuali kondisi seperti ini, tanpa syarat, tanpa apa, karena memang sudah berjadi teman, sudah jadi pertemanan biasa, dan suka sering memberikan hadiah, kalau itu mah nggak apa-apa. Karena kata Rasul, kecuali memang itu sudah terbiasa terjadi di antara kalian, saling memberikan hadiah. Contohnya begini Pak, ada teman, contohnya saya punya teman, biasa bareng naik kendaraan dengan dia, karena sudah teman dekat, atau biasa saya memberikan hadiah kepada dia. Kemudian satu hari, teman saya itu minjam ke saya, uang contohnya. Kemudian setelah itu ya kita juga ada memang karena teman minjem aja. Minjem 1 juta nanti juga bayarnya 1 juta. Contohnya janji 1 bulan. Pas 1 minggu dia habis mudik contohnya. Pas mudik itu dia bawa oleh-oleh. Kemudian memberikan oleh-oleh itu ke saya sebagian. Maka itu mah tidak masalah. Tapi kalau memang kenalnya juga sekilas tidak biasa memberikan itu. Maka langkah lebih baiknya kalau ada hadiah seperti itu jangan diambil. Kenapa? Karena babnya adalah kehati-hatian dalam bab ini. Tapi bermat Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah tadi kan kaitan dengan hutang pihutang. Kaitan dengan hutang pihutang itu kan tidak boleh ada lebihnya. Kalau minjem 1 juta bayarnya 1 juta. Oke lah kalau minjem tahun 2018 Januari dibayar tahun 2018 di bulan November contohnya. Itu kan tidak terlalu jomplang. Tapi bagaimana kalau seandainya minjem tahun 70, 1970. Minjem 500.000. Kemudian sekarang tahun 2018 dibayar. Apakah tetap 500.000 atau dihitung inflasi? Beda ya antara riba dengan inflasi. Kalau riba dari awal memang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kalau itu memang dari awal sudah disyaratkan. Kali bagaimana kalau terjadi inflasi? Jika terjadi inflasi. Memang kalau kita lihat dalam literatur fikih, memang sangat sulit mencari tentang ini.
Kenapa? Karena ya di dalam literatur fikih dulu yang menjadi mata uang itu apa? Dinar dan dirham, emas dan perak. Walaupun memang kaitan dengan uang apa yang disebut dulu zaman dahulu ada namanya disebut dengan fulus. Ya. Fulus itu adalah jenis mata uang yang terbuat dari tembaga. Ya. Jenis mata uang terbuat dari tembaga. Ya. Nah, kemunculannya adalah tadi karena mungkin mata uang dinar dirham terlalu besar, maka adalah yang namanya fulus. Ya. Yang namanya fulus tersebut. Dan fulus ini mungkin kalau sekarang ya ibaratnya uang kertas seperti ini. Tapi ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, apakah naik turunnya mata uang ini akan menyebabkan pembayaran hutang itu mengikuti fluktuatif perubahan mata uang itu atau tetap sesuai dengan di awal kalau minjem 1 juta bayar dalam 1 juta. Kalau minjemnya emas dan perak maka tidak boleh ada penambahan. Para ulama sepakat. Minjem emas 5 gram tahun 70 maka bayar sekarang juga 5 gram. Minjem emas 10 gram tahun 70 ya sekarang juga bayar 10 gram. Walaupun mungkin kalau dirupiahkan sekarang jadi berubah. Nah ini bagaimana kalau selain emas dan perak? Ya. Selain emas dan perak kalau terjadi inflasi memang para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Jumhur ulama mengatakan, Abu Hanifah, kemudian masyhur dalam Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa berpendapat naik turunnya mata uang tersebut ya, selain emas dan perak tidak berpengaruh dalam pelunasan hutang. Ya, tidak berpengaruh dalam pelunasan hutang. Dalilnya 2 sebenarnya. Pertama adalah qard, yang namanya pinjaman itu apa? Liyarudda mislahu. Untuk dikembalikan semisalnya. Dulu minjem 1 juta, dikembalikan juga 1 juta lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kedua, jumhur menyampaikan turunnya nilai mata uang akibat inflasi tidak dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh yang berhutang. Melainkan hal tersebut memang terjadi secara alami saja. Sehingga ya udah kondisi seperti ini tetap bayarnya adalah 1 juta tahun 70, sekarang juga bayar 1 juta. Ini pendapat pertama. Ini pendapat kalau ulama kontemporer sekarang di antara Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin termasuk adalah Lajnah Daimah di Saudi Arabia mengatakan seperti ini. Abu Hanifah mengatakan tidak terpengaruh fluktuatif naik turunnya mata uang. Tapi kalau menurut Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah justru kebalikannya. Maka menurut beliau adalah bahwa fluktuatif mata uang itu adalah mengikuti pembayaran mata uang itu mengikuti kaitan dengan apa? Dengan inflasi tersebut. Di dalam Majmu'atur Rasail, ya, Majmu'atur Rasail Ibnu Abidin mengatakan di dalam kitab Al-Muntaqa, idza ghalabatil fulus qabla al-qabdi, ketika nilai fulus itu tadi ya, fulus itu uang, ya, naik dan turun sebelum serah terima pelunasan, qabla al-qabdi aw rakhasat, qala Abu Yusuf. Abu Yusuf mengatakan quli wa qauli Abu Hanifah. Pendapat saya dan pendapat Abu Hanifah bidzalika sawaun wa laysa lahu ghairuha. Kata Abu Yusuf, pendapatku dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini yaitu orang yang berhutang tidak wajib membayar kecuali sejumlah uang yang ia pinjam. Summa raja Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf merubah pendapatnya wa qala alaihi qimatuha. Maka dia membayar sesuai dengan harga pada hari itu. Minad darahim yauma waqa'al bai'i wa yauma waqa'al qabd. Yaitu pada saat pembayaran dalam akad jual beli atau pada saat pelunasan hutang. Ini menurut pendapat Abu Yusuf. Dan kalau pendapat ini tidak melihat apakah inflasinya tinggi atau rendah, maka berdasarkan inflasi. Pendapat yang ketiga ini pendapat syadz dari Malikiyah, maka dilihat dulu apakah inflasinya rendah atau tinggi. Kalau inflasi rendah tidak berpengaruh, tapi kalau inflasinya tinggi adalah berpengaruh. Ini pendapat para ulama kaitan dengan inflasi seperti ini, ya. Tapi bermata Allah Subhanahu wa taala, inilah kaitan dengan bab hutang piutang ini. Jadi ternyata kaitan dengan hutang piutang itu adalah tadi saya sampaikan di awal, meminjam itu bukan satu hal yang aib. Selama dia mau membayarnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan hutang piutang tersebut. Ya. Tetapi bagi orang yang meminjamkan itu bukan satu kewajiban. Ya. Tapi itu adalah aqdul irfaq. Itu merupakan akad sosial, akdul ihsan, akad untuk melakukan kebaikan, termasuk adalah akad untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada orang-orang yang memiliki kelebihan dari sisi harta, baik itu dengan bersedekah ataupun dengan
memberikan pinjaman, dan dua-duanya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memiliki kebutuhan, sebisa mungkin hindari yang namanya hutang. Kenapa? Karena Rasul senantiasa berdoa, kata Siti Aisyah, Rasul senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Dan ketika terjadi hutang pihutang, maka ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Dan adab yang terakhir yang harus diperhatikan adalah ada satu hal yang penting juga adalah ketika kan tadi perbahasannya tentang orang yang memberikan, orang yang minjem. Sekarang bagi yang memberikan pinjaman, seandainya ada orang yang ngutang, kemudian dia sudah janji 1 bulan akan bayar, dan orang tersebut datang kepada orang yang ngutang tersebut, maka berikanlah penangguhan kalau seandainya dia tidak mampu untuk membayar. Sebagaimana di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in kana dzu usratin fa nadiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berikanlah waktu tangguh ya sampai ia berkelapangan. Tetapi tidak boleh ada perjanjian begini, ya udah kalau kamu tidak mampu bayar bulan ini, bulan depan bayar tapi ada tambahan. Itulah yang disebut dengan riba jahiliyah. Berikanlah penangguhan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu bersedekah kepada mereka, maka itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ahabba an yudillahu Allahu fi dillihi. Barang siapa yang ingin diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, falyudir mu'siran. Maka hendaklah dia memberikan penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Aw liyadha anhu, atau ia bebaskan darinya hutang tersebut. Tapi bukan berarti dengan adanya keringanan seperti ini bagi yang meminjam entar sok gitu ya. Nah, ini kan yang masalahnya, jadi entar besok. Ini jangan sampai terjadi. Kan yang sering terjadi itu adalah ketika ada orang punya hutang tidak mampu bayar, itu biasanya tidak ada komunikasi. Sehingga sering terjadi pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau saya punya hutang, kemudian hutangnya itu mau bayarnya bingung kepada siapa? Memang kenapa bingung? Karena orang yang minjemnya sudah nggak ada. Kok bisa nggak ada? Ya nggak tahu, udah dulu hutang, nanti saya punya hutang karena nggak sanggup bayar, akhirnya saya tidak pernah menghubunginya lagi, sehingga lost kontak, dan itu banyak terjadi. Ya ini kan seperti itu. Dan ada di satu tempat punten Pak ya, kalau di sini mungkin nggak ada, tapi di tempat lain itu kan ada, bisa di beberapa tempat tuh tukang kredit ya, kredit barang gitu ya. Pertanyaannya adalah, coba tanya Pak, sekali-kali survei lah kepada orang yang kredit itu. Pertanyaannya adalah, pernah nggak nyimpen kontak orang yang memberikan kreditnya itu? Kan suka ada kredit panci, kan kalau di kampung-kampung mah ibu-ibu ya, kredit panci, kredit kompor apa gitu ya. Kadang pernah kejadian Pak di satu tempat, itu seorang yang orang yang memberikan pinjam kredit itu meninggal dunia, nggak ditagih-tagih. Jadi yang punya hutang nanti santai, perasaan nggak punya hutang. Padahal mau ditagih mau enggak, hutang itu nanti akan dibawa ke akhirat. Sehingga ahli warisnya datang Pak ke tempat tersebut, nanya siapa yang pernah punya hutang. Yang punya hutang alhamdulillah ada yang ngaku, tapi sebagian mah alhamdulillah yang memberikan hutangnya sudah meninggal, jadi saya tidak bisa bayar hutang katanya. Ini kan salah kaitan dengan ini. Makanya tadi, jadi kalau orang memberikan hutang, si A memberikan hutang kepada si B, ketika si B tidak mampu bayar maka berikan penangguhan. Tapi si B ini juga jangan sampai lost kontak, sampai tidak ada komunikasi. Sehingga nanti apa? Ujung-ujungnya kan kaitan hutang pihutang, kan kaitannya juga dengan bukan hanya kehidupan dunia, kaitan juga dengan akhirat. Bahkan kalau seandainya punya harta, maka tentu orang tersebut juga ketika meninggal dunia, jangan dulu dibagikan warisan sebelum hutang pihutangnya itu lunas. Kalau ada punya harta 1 miliar, hutangnya 999 juta. Berarti tersisa berapa? 1 juta. Berarti warisannya cuma 1 juta. Yang 999 juta buat apa? Buat bayar hutang. Maka sekali lagi adalah kaitan dengan hutang pihutang ini harus hati-hati. Catat hutang pihutang itu sekecil apapun hutang itu. Kenapa? Karena hutang itu adalah akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, termasuk juga nanti di akhirat kelak. Tapi ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di malam hari ini kaitan dengan babul qardi, bab yang membahas tentang hutang pihutang. Demikian yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kita tutup sementara dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa qat majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallah fatun qarib ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.